Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan pada malam hari ini. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan perihal Business Performance Analysis of Chocolate Sales pada tahun 2023 dan 2024. Pada presentasi kali ini disusun oleh Alfarizi Iskandar, Torik Iskandar, Dwi Karunia Ningrum, Hamida Zulferi, Rizky Ningrum, dan saya sendiri, Sana Sindang Faris Dihar. Untuk pada malam hari ini, presentasi kita akan terdiri atas 6 bab. Yang pertama introduction, yang kedua input data, yang ketiga ada staging, data warehouse, data mart, dan yang terakhir diakhiri dengan visualisasi. Kita mulai saja dengan introduction. Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan memanfaatkan data sebagai aset strategis. Mengingat setiap transaksi penjualan menghasilkan data yang harus bertambah dari waktu ke waktu, jika tidak dikelola dengan baik, data tersebut akan menyulitkan perusahaan dalam memperoleh informasi akurat untuk mendukung strategi bisnis. Pada industri coklat, analisis data penjualan menjadi penting untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi produk terlaris, serta mengevaluasi performa pada berdasarkan wilayah. Kategori produk dan tipe toko, karena struktur data operasional atau OLTP tidak ideal untuk analisis berskala besar. Dibutuhkan pendekatan data warehouse yang dibangun melalui proses ETL. Menggunakan Pentaho Data Integration lalu disimpan dalam PostgreSQL dengan pendekatan star schema agar tabel fakta dan dimensi saling terhubung secara efisien. Proyek ini menggunakan Chocolate Sales Dataset 2023 hingga 2024 yang mencakup tabel customer, produk, store, sales, dan kalender. Untuk menganalisis revenue, profit, kuantitas penjualan, forma produk, dan toko, serta karakteristik pelanggan berdasarkan gender dan kelompok usia, yang kemudian divisualisasikan melalui dashboard interaktif Tableau. Hasil analisis ini ditunjukkan bagi stakeholder seperti manajemen perusahaan, tim marketing, dan manajer toko sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis data. Untuk project overview pada malam hari ini didasari oleh data transaksi penjualan terus bertambah seiring aktivitas bisnis dan menghasilkan informasi yang bernilai bagi perusahaan. Analisis data yang diperlukan untuk memahami performa penjualan, perilaku pelanggan, serta efektivitas produk dan toko. Database operasional atau OLTP kurang optimal untuk kebutuhan analisis sehingga diperlukan data warehouse dan business intelligence. Untuk dataset sendiri, kita menggunakan dataset Chocolate Sales pada tahun 2003 sampai 2004 dari Kaggle. Dataset mencakup atas data pelanggan, produk, toko, transaksi penjualan, dan kalender. Data digunakan sebagai sumber utama dalam proses ETL, data warehouse, data mart, dan dashboard analitik. Dan objektivitas project untuk membangun data warehouse menggunakan pendekatan star schema, mengimplementasikan ETL atau extract, transform, and load, menggunakan Pentaho Data Integration, mengembangkan data mart sebagai sumber data analitik, membuat dashboard interaktif untuk menghasilkan insight bisnis yang mendukung pengambilan keputusan. Metodologi yang digunakan adalah PostgreSQL sebagai database operasional dan data warehouse, Pentaho Data Integration untuk proses ETL, implementasi slowly changing dimension atau SCD tipe 1 dan tipe 2 pada tabel dimensi, tabel publik untuk visualisasi dan analisis business intelligence. Tujuan project ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membangun data warehouse menggunakan ETL, extract, transform, load untuk mengintegrasi data penjualan Chocolate Sales pada tahun 2023 dan 2024, merancang struktur data warehouse dengan pendekatan star schema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi untuk mendukung kebutuhan analis data. Yang ketiga, mengembangkan data mart yang dapat digunakan untuk menganalisis revenue, profit, quantity sales, performa produk, serta karakteristik pelanggan. Dan terakhir adalah untuk membuat dashboard interaktif menggunakan Power BI atau Tableau untuk menyajikan insight bisnis secara visual dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Manfaat proyek ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami implementasi ETL, data warehouse, dan data mart dalam mendukung kebutuhan business intelligence. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengolahan dan integrasi data menggunakan PostgreSQL dan Pentaho Data Integration. Yang ketiga, menyediakan informasi penjualan yang terstruktur sehingga memudahkan analisis performa produk, pelanggan, dan wilayah penjualan. Yang keempat, menyajikan insight bisnis melalui dashboard interaktif yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, kita lanjutkan dengan input data, di mana input data ini dilakukan pada The Beaver menggunakan SQL create data sebagai data OLTP. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan staging kepada Mbak Hamidah, saya persilahkan. Oke, tahap selanjutnya yakni staging. Di staging sendiri terbagi jadi dua proses. Yang pertama, pembuatan database staging dan proses kedua pembuatan
staging menggunakan Pentaho. Next. Tujuan dari pembuatan staging area sendiri untuk memisahkan data sumber dengan data yang akan diproses sebelum dilakukan pembersihan, transformasi, dan pemuatan ke dalam data warehouse. Next. Di tahap satu sendiri, kita akan membuat dua skema, yaitu skema log dan skema staging. Selanjutnya, di skema log, kita akan membuat kerangka tabel, log tabel masuk, dan staging log menggunakan query SQL. Next. Di tahap 2 sendiri, itu terdiri dari pembuatan dua job serta tiga transformation. Di file main job staging sendiri digunakan sebagai file utama yang mengatur alur proses staging secara keseluruhan. Sehingga di dalam tahapannya sendiri terdapat staging list tabel yang terhubung ke dalam transformation staging list tabel dan step execute data yang terhubung ke dalam job execute data. Next. Di file kedua sendiri yaitu staging list table transformation digunakan untuk membaca daftar tabel dari database sumber dan membandingkannya dengan tabel yang telah tercatat pada skema log. Tahapan prosesnya sendiri yakni mengambil daftar tabel dari skema publik, kemudian membaca data tabel yang sudah tercatat pada tabel log tabel masuk, kemudian proses filter dan menambahkan informasi waktu mulai ETL menggunakan step date start. Hasil dari transformation ini berupa daftar tabel yang akan diproses pada staging tahap berikutnya. Next. Di file ketiga sendiri yakni job execute data, yakni digunakan untuk menjalankan proses ekstraksi data dan pencatatan log secara otomatis. Di mana tahapan prosesnya meliputi start, kemudian staging read data untuk membaca data dari tabel sumber, kemudian tahap target record dan target date untuk menghitung jumlah data yang berhasil diproses serta mencatat waktu pemuatan data ke target. Kemudian step logical untuk memastikan jumlah data source dan target sesuai. Kemudian step staging log table masuk untuk mencatat informasi tabel yang berhasil dimasukkan ke staging database. Dan terakhir step sukses untuk memastikan seluruh proses berhasil dijalankan tanpa error. Next. Di file keempat sendiri yakni staging read data transformation untuk memindahkan data dari database OLTP ke skema staging. Selain itu untuk mencatat informasi ETL ke table staging log seperti nama tabel, jumlah source record, tanggal source data, serta waktu mulai ETL. Pencatatan ini digunakan untuk memonitoring dan memvalidasi proses staging. Next. Di file kelima yakni file terakhir staging log table masuk transformation digunakan untuk mencatat tabel yang berhasil masuk ke staging database yang nantinya akan menghasilkan output di database The Beaver sendiri berupa terdapat kolom nama tabel dan waktu input pada tabel log tabel masuk, kemudian pada tabel staging log nantinya akan terdapat kolom source record dan target record yang sesuai sehingga proses staging dinyatakan berhasil. Kemudian apabila status logical pada seluruh tabel menunjukkan nilai sukses, berarti proses staging juga telah berhasil. Next. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dwi. Selanjutnya saya Amila Zulferi akan melanjutkan pembahasan mengenai data warehouse, yang dimana data warehouse itu sendiri merupakan tempat penyimpanan data terpusat yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Untuk pembuatan database itu sendiri, kami menggunakan pendekatan star schema yang terdiri dari tabel dimensi dan juga tabel fakta, yang dimana tabel faktanya itu menjadi tabel utamanya.
sebelumnya kami melakukan pembuatan database pada The Beaver yang dinamai dengan coklat cells underscore DWH dengan skema yang terdiri dari data mart, dimensi, dan juga fakta. Next. Selanjutnya itu pertama ada pembuatan tabel dimensi customer, yang dimana untuk pada tahap proses transformasi ini dilakukan beberapa tahapan di antara lain, yaitu pertama penginputan data staging customer, selanjutnya itu ada pembersihan data pelanggan atau cleansing, yang dimana itu melakukan pengecekan dan penanganan nilai nol menggunakan tools filter rows. Yang selanjutnya itu data yang benarnya itu dilanjutkan pada proses pembuatan atribut age group berdasarkan tentang usia pelanggan dan juga pembentukan atribut member status berdasarkan status loyalty member menggunakan tools modified JavaScript. Lalu selanjutnya kami melakukan pembuatan surrogate key atau SK customer yang dimana itu berguna untuk sebagai primary key pada tabel dimensi, dan untuk outputnya itu kami menggunakan metode CD type 2 menggunakan tools dimensi lookup atau update. Untuk output dari tabelnya itu sendiri dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, itu terdiri dari SK customer, version, customer ID, gender, age group, loyalty member, member status, join date, date from, dan juga date to. Next. Selanjutnya itu tabel kedua ada tabel dimensi produk, yang dimana untuk tahapan proses transformasinya itu pertama adalah pengambilan data awal dari tabel staging produk. Selanjutnya itu ada pembersihan data menggunakan filter rows untuk penyaringan data yang nol dan juga yang tidak nol. Untuk data selanjutnya itu dilakukan proses pada tools replace in string untuk pembersihan product name. Selanjutnya itu dilakukan transformasi untuk pada dilakukan transformasi menggunakan modified JavaScript untuk pembuatan produk Cocoa Person dan juga Cocoa Level. Dan next itu kami melakukan pembuatan surrogate key atau SK produk sebagai primary key untuk tabel dimensi. Dan untuk outputnya itu kami menggunakan SCD type 1 menggunakan insert update yang terdiri dari tabel SK produk, produk ID, produk name, brand, kategori, cocoa persen, cocoa level, dan juga weight per gram. Next. Selanjutnya itu ada tabel dimensi store yang dimana untuk tahapan transformasinya itu sendiri. Pertama itu ada penginputan data tabel staging store yang selanjutnya dilakukan pembersihan atau cleansing nilai nolnya. Selanjutnya itu ada pembersihan nama lokasi toko menggunakan value mapper, yang dimana ini kami melakukan pembersihan data country yang tidak sesuai dengan nama city-nya. Selanjutnya itu kami melakukan pembuatan SK store sebagai surrogate key yang berguna untuk primary key-nya. Dan untuk output dari tabelnya itu sendiri kami menggunakan SCD type 1 menggunakan tools insert update. Dan untuk output dari tabelnya itu sendiri terdiri dari SK store, store ID, store name, city, country, dan juga store type. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Torik. Oke, setelah membahas tentang beberapa dimensi yang penting, ada dimensi yang tidak kalah penting dalam pembuatan data warehouse, yaitu dimensi date. Karena data warehouse tidak akan lepas dari dimensi waktu. Nah, pada dimensi date ini mengalami beberapa proses transformasi yang dilakukan secara bertahap. Antara lain yang pertama, pengambilan data awal atau insert data dari tabel staging kalender. Karena pada proses staging kita memiliki data kalender itu sendiri. Nah, setelah memasukkan data staging kalender, dilakukan transformasi dan pembentukan atribut tanggal seperti year, kuartal, kuartal tahun, bulan, nama bulan, ada minggu, hari dalam tahun, hari dalam bulan, hari dalam minggu, day name, dan is weekend menggunakan JavaScript value. Nah, pada tahapan nomor 2 ini tentu sangat membantu dalam proses analisis apabila kita ingin menggunakan variabel-variabel waktu. Pada tahapan yang ketiga, itu ada seleksi kolom yang dibutuhkan menggunakan select values. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, beberapa kolom yang kita masukkan pada dimensi date ini
adalah SK waktu, date, SK tahun, year, SK kuartal, kuartal angka, kuartal, kuartal tahun, SK bulan, month atau bulan, month name, nama bulannya itu sendiri, week, hari dalam tahun, hari dalam bulan, hari dalam minggu, day name atau nama hari, dan is weekend atau enggak. Dia itu termasuk hari weekend atau tidak. Lanjut. Oke. Setelah kita melengkapi semua dimensi-dimensi, selanjutnya adalah pembuatan tabel fakta. Eh, Pada konteks project ini bisa dibilang fake order. Nah, fungsi fake order ini secara umum adalah untuk sebagai penghubung semua tabel dimensi agar terhubung dan terintegrasi dengan baik. Selain itu, tujuannya adalah untuk menyimpan beberapa variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, pada fake order ini melalui beberapa tahapan transformasi. Nah, yang pertama itu adalah insert data yang diambil dari tabel staging cells. Selanjutnya dilakukan beberapa tahap lookup ke semua dimensi-dimensi yang telah kita em, buat sebelumnya. Yang pertama adalah melakukan lookup ke tabel dimensi customer untuk memperoleh SK customer. Selanjutnya dilakukan kepada dimensi produk untuk memperoleh SK produk, dimensi store untuk memperoleh SK store, dimensi date untuk memperoleh SK date. Nah, semua lookup-lookup ini bertujuan untuk em, membuat satu tabel atau satu dimensi terintegrasi dengan baik kepada tabel dan dimensi yang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pembentukan foreign key berdasarkan surrogate key dari masing-masing tabel dimensi. Selanjutnya adalah proses validasi data produk untuk memastikan produk pada transaksi tersedia pada tabel dimensi produk. Nah, ini tujuannya agar analisis kita bersifat eh, lebih lebih berkualitas karena kita melakukan validasi pada data-data transaksi ini apakah produk ID-nya terdaftar pada tabel produk. Nah, selanjutnya itu adalah pembentukan atribut produk valid sebagai indikator validitas data produk. Nah, pada tabel fake order ini dibuat satu kolom yang berisi logika apabila produk ID-nya itu terdaftar pada tabel produk, maka dia akan dikatakan valid. Apabila tidak terdaftar, dikatakan tidak valid dan tidak siap untuk dilakukan analisis. Selanjutnya, setelah kita membuat semua itu, yang terakhir adalah pembuatan transaction ID sebagai identitas unik pada fake order ini atau pada transaksi bisa dibilang. Selanjutnya adalah pemilihan atribut yang akan dimuat ke tabel data. Pemilihan atribut tersebut bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Di antaranya adalah transaction ID, semua surrogate key yang kita lakukan pada proses lookup tadi, is valid product yang saya jelaskan sebelumnya, quantity, unit price, discount, revenue, cost, dan profit yang merupakan variabel-variabel yang bersifat kuantitatif yang harus disimpan pada fake order. Nah, pembuatan data ke tabel fake order menggunakan komponen table output pada Pentaho Data Integration. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah pembuatan data mart. Setelah kita membuat semua dimensi yang terintegrasi pada satu fact table, selanjutnya adalah kita buat data mart yang berfungsi sebagai penyimpanan data yang berorientasi pada kebutuhan analisis tertentu, sehingga mampu meningkatkan efisiensi akses data dan proses pelaporan. Nah, ada beberapa tahap yang dilakukan pada pembuatan data mart tersebut. Yang pertama adalah pengambilan data dari fact orders. Nah, setelah kita melakukan insert data, selanjutnya adalah eh, melakukan beberapa tahap lookup kepada tabel-tabel dimensi yang telah kita buat sebelumnya untuk memperoleh informasi-informasi yang kita dapatkan berdasarkan dimensi-dimensi tersebut. Yang pertama adalah dimensi customer untuk memperoleh informasi pelanggan, dimensi store untuk memperoleh informasi tentang toko, dimensi produk untuk memperoleh informasi tentang produk, dimensi date untuk memperoleh informasi-informasi tentang waktu. Nah,
Selanjutnya adalah pemilihan atribut yang diperlukan untuk kebutuhan analisis menggunakan proses select value. Nah, setelah kita melakukan lookup, kita tetap melakukan select value untuk memfilter atau memilih eh, kolom-kolom apa aja yang benar-benar dibutuhkan pada proses analisis. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, itu merupakan kolom-kolom pada data mart yang kita buat yang tentunya sangat dibutuhkan pada proses analisis kita. Di antaranya adalah eh, informasi-informasi tentang customer, produk, store, dan dimensi waktu. Lanjut. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Hamidah, Torik, Sahnas, dan Dwi. Saya akan melanjutkan untuk memaparkan visualisasi dari hasil data MAT yang telah teman-teman dan kami kerjakan bersama. Yang pertama di sini adalah mockup dashboard data MAT coklat sales pada tahun 2023 dan 2024 sampai 2024. Nah, tujuan daripada mockup itu adalah memberikan representasi visual mengenai tata letak data, elemen grafis, dan fungsionalitas sebelum proses pembuatan visualisasi pada tools Tableau itu dimulai. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil visualisasi di Tableau-nya. Oke, bisa dilihat di sini bahwa hasil daripada visualisasi dashboard ini, dashboard yang dibangun menyajikan berbagai indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI, dan visualisasi interaktif yang digunakan dengan mendukung proses analisis bisnis penjualan produk coklat. Visualisasi yang ditampilkan mencakup analisis revenue, profit, kemudian tren penjualan, serta performa produk, toko, serta karakteristik pelanggan yang bisa kita lihat di sini. Oke, bentar. Saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari business overview kali ini. Berdasarkan indikator utama pada dashboard, perusahaan berhasil mencatat revenue sebesar 25.486.129 dolar dengan profit 40%, dengan quantity bisa kita lihat bersama 2.999.589. Nah, produk analisisnya, analisis produk menunjukkan bahwa kategori dark coklat memberikan kontribusi penjualan terbesar dibandingkan kategori produk lainnya, dari white coklat, truffle coklat, milk coklat, dan praline coklat. Oke, kita bisa memfilter di sini. Misalnya kita mau melihat penjualan tertinggi di bulan November, bisa kita lihat. Nah, brandnya tertinggi apa? Misalnya brandnya tertinggi Ferrero, Cadbury. Untuk cocoa levelnya apa? Bisa kita lihat bahwa cocoa level yang paling diminati itu di low, sekitar 40,43%. Kita kembalikan lagi. Nah, coba kita lihat lagi profitnya. Nah, untuk profit bisa kita lihat di tooltip menggunakan filternya. Begini ya. Dengan peminat gender yang lumayan tidak ada gap, 50,43% untuk laki-laki dan 49,57% untuk perempuan. Dengan performance by store type-nya itu paling tertinggi di AirPod, yaitu 29,88%. Oke, kita lihat sales. Customer sales-nya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa analisis pelanggan berdasarkan kelompok usia itu menunjukkan bahwa pelanggan dengan rentang usia
56 sampai 65 tahun merupakan segmen pelanggan dengan kontribusi penjualan terbesar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut memiliki daya beli dan minat yang tinggi terhadap produk coklat. Sementara itu, analisis pada gender menunjukkan bahwa kontribusi penjualan antara pelanggan laki-laki dengan pelanggan perempuan relatif seimbang. Jadi kondisi ini mengidentifikasikan bahwa produk coklat memiliki daya tarik yang merata sehingga strategi pemasarannya tidak perlu difokuskan pada satu gender saja. Nah, sekarang kita melihat store analisisnya. Untuk store analisisnya berdasarkan analisis lokasi penjualan, nih, Toronto merupakan kota dengan memiliki kontribusi penjualan tertinggi, sedangkan Berlin memiliki kontribusi penjualan terendah. Jadi perbedaan kontribusi penjualan antar kota menunjukkan bahwa variasi potensi pasar pada masing-masing wilayah. Analisis top store-nya menunjukkan bahwa store ke-13 ini untuk penjualan termasuk top store dan untuk store 74 dengan revenue tertinggi, store 74 dengan revenue tertinggi, dengan profit, quantity, dan penjualan tertinggi. Coba kita lihat untuk profitnya. Nah, tetap dengan top store tertinggi yaitu pada store 74. Nah, berdasarkan tipe toko, kanal penjualan itu yang paling tertinggi adalah di airport dengan yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya yaitu 29,88%. Dan retail memiliki kontribusi paling rendah yaitu 19,06%. Probability analisisnya dari dashboard yang kita gambarkan di sini adalah hasil analisis menunjukkan bahwa pola profit memiliki kecenderungan yang sejalan dengan revenue serta kuantiti penjualan. Jadi antara revenue, kita lihat di grafik ini, kemudian antara kuantiti serta pola profit memiliki kecenderungan yang sejalan. Kategori produk, brand, dan wilayah serta tipe toko memiliki kontribusi revenue paling tinggi. Sebentar. Ya. Bahwa produk, kemudian brand, serta wilayah, dan tipe toko memiliki kontribusi revenue paling tinggi, juga cenderung menghasilkan profit yang lebih tinggi. Oke. Selanjutnya, selain itu, pada probability analisisnya, kami tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara distribusi revenue, profit, pada berbagai dimensi analisis. Jadi, kondisi ini menunjukkan bahwa margin keuntungan perusahaan relatif stabil pada berbagai kategori produk, wilayah penjualan, dan segmen pelanggan. Jadi, dari visualisasi dashboard yang telah kita bikin di sini, kami kelompok 22 mengambil rekomendasi bisnis pada aspek produk bahwa mempertahankan ketersediaan stok dan aktivitas promosi untuk kategori dark coklat karena memiliki kontribusi penjualan yang paling tinggi di sini. Bisa dilihat ya. Kemudian pada aspek pasar, memfokuskan aktivitas pemasaran pada wilayah dengan performa tertinggi yaitu di Toronto, serta melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap wilayah dengan performa rendah seperti Berlin untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya penjualan. Nah, di aspek pelanggan, mengembangkan program promosi yang menyasar pada usia 56 sampai 65 tahun sebagai segmen pelanggan utama, dan menyusun strategi pemasaran yang tetap inklusif karena penjualan antara pelanggan laki-laki dan perempuan relatif seimbang pada segmen gender di sini. Nah, pada aspek saluran penjualan di sini, di performance by store type, mengoptimalkan kanal penjualan airport yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Kemudian, melakukan evaluasi, Jadi, pada aspek saluran penjualan ini,
mengoptimalkan kanal penjualan airport yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan dengan jumlah 29,88% serta melakukan evaluasi dan peningkatan strategi penjualan pada kanal retail untuk meningkatkan kontribusi penjualannya dengan kuantiti 19,05%. Jadi secara keseluruhan hasil visualisasi dashboard ini menunjukkan bahwa implementasi business intelligence berhasil memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa bisnis penjualan coklat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategi bisnis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Baiklah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelompok 22 mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengerjaan final project pada data warehouse coklat sales tahun 2023 sampai 2024, seluruh tahapan yang telah direncanakan berhasil diimplementasikan dengan baik. Dengan begitu, dataset coklat sales 2023 sampai 2024 berhasil diolah melalui proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration, kemudian disimpan ke dalam data warehouse yang dibangun menggunakan pendekatan star skema pada PostgreSQL. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan daripada visualisasi data ini, kami kelompok 22 berhasil menarik simpulan bahwa berdasarkan hasil pengerjaan final project data warehouse coklat sales, seluruh tahapan mulai dari proses ETL, pembangunan data warehouse, data mart, hingga visualisasi dashboard berhasil diimplementasikan dengan baik menggunakan PostgreSQL, Pentaho Data Integration, dan Tableau. Data transaksi coklat sales 2023 sampai 2024 ini berhasil diintegrasikan ke dalam data warehouse dengan pendekatan star skema sehingga menghasilkan data yang terstruktur dan siap digunakan untuk analisis bisnis. Selanjutnya, data mart yang dibangun mampu menyediakan sumber data yang terintegrasi untuk kebutuhan pelaporan serta visualisasi. Nah, untuk hasil dashboard ini menunjukkan bahwa bisnis penjualan coklat memiliki performa yang stabil selama periode 2023 sampai 2024 dengan total revenue sebesar 25.486.129 dengan profit margin sebesar 40% serta total penjualan sebanyak 2.999.589 unit. Nah, untuk analisis juga menunjukkan bahwa dark coklat menjadi kategori produk dengan kontribusi penjualan tertinggi pada kelompok usia 56 sampai 65 tahun yang merupakan segmen pelanggan utama serta channel airport menjadi saluran penjualan dengan performa terbaik. Melalui proyek ini, konsep ETL, data warehouse, data mart, serta business intelligence yang dipelajari selama bootcamp berhasil diterapkan dengan baik meskipun ada kekurangan karena kami masih sama-sama belajar dan sama-sama berpraktik bersama, serta menghasilkan insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Demikianlah yang bisa kami paparkan. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktu membuat laporan berbasis video virtual ini. Saya ucapkan dan saya tutup sekalian mewakili teman saya. Saya yang bagian menutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.